Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam lestari, salam budaya. Kali ini saya berada di wilayah Pacet Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya di Dusun Galenglo, Desa Kesiman Tengah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Nah, bisa kalian lihat ya, di sana terdapat Gunung Welirang dan di sana terdapat juga Gunung Penanggungan. Nah, di lokasi ini terdapat sebuah makam umum yang di dalamnya terdapat makam wali. Tapi kita lihat nanti di sana banyak sekali kejanggalan dan juga di lokasi ini masih disakralkan oleh warga. Terus di sana juga terdapat inskripsi, yaitu inskripsi Arab, dan juga terdapat dua buah arca yang dijadikan sebagai batu nisan. Untuk arcanya juga berbentuk seperti wali, teman-teman. Kita langsung menuju ke lokasi, jangan di skip, dan kita lihat beberapa peninggalan yang berada di lokasi ini. Selain itu, batu-batu di lokasi ini juga masih disakralkan oleh warga, teman-teman, seperti yang ada di depan kita ini. Terus di sini pun juga ada banyak peninggalan-peninggalan ya yang cukup menarik, seperti pohon-pohon raksasa ini ya. Terus di sini pun ada batu-batu yang memang disakralkan oleh warga untuk batu-batu ini. Terus sebelum kita menuju ke lokasi, di sini ada sebuah makam ya, makam kuno yang katanya itu lebih tua dari yang atas. Mbah Suro, teman-teman, ada tulisannya ya, itu Mbah Suro. Nah, untuk makam ini juga merupakan makam kuno seperti yang ada di atas dan lebih tua dari yang atas. Cuman kata warga untuk makam yang ini tidak bisa dibangun, teman-teman. Seperti saat warga membuat cungkup itu selalu roboh, katanya demikian. Selain itu di sini juga banyak sekali batu-batuan andesit ya, batu-batuan andesit candi. Seperti contohnya yang ada di depan kita ini merupakan batu andesit kuno ya. Nah, batu andesit kuno kayaknya ini ada reliefnya atau ada motifnya. Cuman kita tidak tahu pastinya, teman-teman. Soalnya ini sudah aus. Terus di sini pun ada juga batu bata kuno. Kalau dilihat dari bentuknya kemungkinan dari era kerajaan Majapahit. Tapi sayangnya sudah ada ukirannya ya. Di sana pun juga ada. Nah, kalau ini adalah batu andesit kayaknya, tapi sudah dicat ya. Iya, teman-teman. Ini batu andesit, teman-teman. Ini batu andesit, tapi sudah dicat dan sudah diukir ulang ya. Dan juga yang itu ya. Nah, coba kita lihat fakta-fakta lainnya. Di wilayah sini juga terdapat seperti pohon-pohon raksasa yang masih disakralkan hingga saat ini. Maaf ya jika mungkin ada suara azan dan lain-lain. Nah, di sini pun ada batu andesit lain ya. Nah, ini teman-teman. Ini ada batu andesit juga ya. Bentuknya itu seperti arca ya. Nah, nanti kita coba lihat, cek di atas ya. Nah, di sini buktinya kalau memang disakralkan ya. Ada bekas dari perdupaan ya, genting ini. Terus di sini pun ada dupa yang masih menyala. Loh. Jadi lokasi ini memang disakralkan oleh warga, dibuat untuk kirim doa di saat malam-malam tertentu juga. Masih sering dikunjungi orang peziarah seperti dari Tuban, dari Lamongan, di wilayah Jawa Timur ya khususnya. Oke, kita langsung menuju ke lokasi. Assalamualaikum Mbah Ahmed, putinipun sowan. Nah, di sini terdapat dua buah makam ya. Makam ini cukup unik. Kenapa cukup unik dan cukup kuno ya? Karena untuk makam-makam ini kalian bisa lihat batu andesit untuk makamnya ya, motifnya cukup menarik dan cukup indah, teman-teman. Loh, mengelilingi lokasi ini ya. Loh, seperti ini ya. Terus di sini pun ada tulisan atau inskripsi berbahasa Arab atau pegon. Nah, kalau di sini kalau tidak salah Syekh Abdullah, kalau tidak salah ini teman-teman, Syekh atau Syahid gitu loh, Abdullah itu kalau tidak salah ya. Mungkin jika teman-teman ada yang lebih tahu silahkan memberikan komentar di bawah. Nah, di sini pun ada lagi yang di nisan kaki ya. Di nisan kaki ini berbentuk seorang wali yang menggunakan baju
Terus di sini seperti ala-ala Timur Tengah ya. Di sini ala-ala Timur Tengah berbentuk seperti ikat kepala dan juga ini seperti sorban gitu ya. Atau mungkin kalau perempuan tidak mungkin ya. Tapi soalnya ini makam laki-laki juga. Nah, seperti ini. Berbentuk seperti ini. Nanti kita akan bahas di setelah ini ya. Kita coba ke yang satunya ya. Di sini juga ada sebuah relief arca juga. Nah, seperti ini tadi ada seperti sorban yang ke sini, dan di sini ada tangan yang menggenggam dan sedang bersila atau bersemedi membawa tasbih, teman-teman. Sangat luar biasa ya. Ini pun ada tulisannya. Kalau ini tidak salah Sayyid Muttalib atau Abdul Muttalib gitu, teman-teman. Bagi teman-teman yang tahu ya. Bentar biar saya terangkan dikit. Nah, seperti ini mungkin agak terlihat ya. Silahkan dibaca teman-teman ya. Dan untuk batu nisannya cukup indah loh teman-teman. Jadi untuk relief kuno, relief ini cukup kuno ya. Nah, di belakangnya pun seperti ini. Dan konon ini pernah hilang ya untuk batu nisan, dan juga batu nisannya ini pernah hilang terus kembali sendiri, katanya demikian ya. Cuman bagi teman-teman yang lebih tahu silahkan memberikan komentar di bawah. Nah, yang cukup menarik lagi untuk batu-batu andesit ini, konon ada yang mengatakan ya, jadi batu andesit 4 ini 1 2 ya, 3 arca ini 4. Jadi ini konon zaman dahulu itu pernah bentuknya tidak seperti ini. Jadi zaman dahulu ini merupakan 2 buah arca, entah arca berbentuk dewa apa, tapi kemudian ada yang mengukir kembali dan dijadikan batu nisan. Konon di lokasi ini sebelum dirubah zaman dahulu, batu nisan asli dari makam-makam waliullah ini zaman dahulu pernah hilang, ada yang mencuri gitu ya. Terus akhirnya dirubah dengan arca-arca baru atau batu nisan baru, 4 buah batu nisan ini, dan bentuknya zaman dahulu tidak seperti ini, entah diambil dari mana. Tapi kenyataannya di lokasi ini cukup menarik karena zaman dahulu ini adalah arca asli berbentuk entah dewa apa ya di agama Hindu teman-teman ya, tapi kita tidak tahu bentuk aslinya, tapi sekarang sudah menjadi bentuk wali. Nah, seperti ini. Terus di sana pun juga untuk batu nisannya konon merupakan batu yang ada reliefnya, tapi entah itu batu prasasti atau mungkin tidak, saya juga kurang paham. Tapi kenyataan di lokasi ini ya teman-teman ya, jika di sini terdapat beberapa batu nisan ini, di dekat sini tepatnya di sebelah utara itu terdapat beberapa peninggalan. Di sebuah makam terdapat seperti kemuncak candi, terus ada juga batu dakon, jaladwara dan lain-lain. Kita akan nanti ke sana, bernama Makam Umum Candiwatu. Kapan-kapan saya akan menuju ke sana untuk memberitahu dan juga mengedukasi rekan-rekan ya. Terus di sebelah makam Candiwatu, tepatnya di sebelum dusun Candiwatunya, itu juga terdapat makam di samping jalan ya, makam umum. Di dalam makam itu juga terdapat batu nisan yang terbuat dari batu lingga teman-teman ya, terdapat 2 buah. Terus lebih ke utara lagi terdapat batu yoni yang cukup indah. Batu yoni itu merupakan batu yoni era dari Singosari katanya ya. Terus juga di wilayah sini banyak sekali bukti-bukti peninggalan seperti batu bata kuno, batu-batuan andesit, dan juga seperti makam-makam kuno juga. Di lokasi ini selain itu banyak sekali batu yang cukup besar, dan pada zaman dahulu konon lokasi ini merupakan sebuah punden desa yang sebelum dijadikan makam. Nah, untuk punden desa juga merupakan sebuah peninggalan kuno ya, berbentuk seperti kunden berundak gitu di lokasi ini, karena pada dasarnya lokasi ini berada di ketinggian juga. Terus kenyataan dan fakta yang lainnya di lokasi ini untuk batu bata kunonya cukup besar-besar dan cukup raksasa teman-teman. Nah, oke.
Mungkin videonya cukup saya akhiri sampai di sini teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman ada yang lebih tahu, silakan memberikan komentar di bawah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya, salam kebajikan, dan wassalamualaikum.